타오르네. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya si Pemimpin Rama bersama adik-adik kelas 1 sekolah menengah atas saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Karena ia adalah seorang manusia, hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Sehingga sifatnya universal. HAM juga prinsipnya tidak dapat dicabut. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah hakikat HAM. Hakikat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. 1159 hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Nah, selanjutnya ada perkembangan hak asasi manusia, perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu ada dua periode. Yang pertama periode sebelum kemerdekaan dan yang kedua adalah periode setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Terbentuk organisasi bernama Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga memicu masyarakat memiliki pemikiran tentang hak umum ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai hak asasi manusia yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk memerdekakan dan menentukan nasib sendiri. Yang kedua adalah organisasi Perhimpunan Indonesia. Selain Budi Utomo, organisasi lain juga terbentuk pada 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda, yang melahirkan konsep hak asasi manusia guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Langsung saja ke periode yang kedua, yaitu setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi, dan hak politik. Atau satu lagi adalah hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28. Adapun organisasi setelah kemerdekaan yaitu organisasi Orde Lama. Pada periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa itu, yaitu partai politik semakin banyak bermunculan meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Hak pada periode ini memiliki kebebasan menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang.
Ada yang mau dipertanyakan? Oh, kamu lihat deh. Apa sih bentuk-bentuk dari hak asasi manusia? Apa? Kurang kencang. Kak, apa sih bentuk-bentuk dari hak asasi manusia? Oke, selanjutnya ada yang bertanya tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia bentuk-bentuknya yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights. Antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua ada hak asasi ekonomi. Antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga ada hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama. Dalam keadilan hukum dan pemerintahan, hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat adalah hak asasi politik, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Selanjutnya adalah hak asasi sosial dan budaya, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan dan perlindungan hukum, antara lain yaitu hak mendapat perlakuan yang adil dan penggeledahan, penangkapan, peradilan dan pembelaan hukum. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat kakak jawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Dapat dipahami? Dapat. Oke, terima kasih adik-adik telah mendengarkan materi tentang pengertian HAM dan bentuk-bentuknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Lebihnya itu dari Allah dan kekurangan hanya milik manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.